Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Rahman dari Prodi PGMI kelas 1C, NIM 060407236064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat. Kalimat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Pengertian pola kalimat. Kalimat yang jumlah dan ragamnya begitu banyak, pada hakikatnya disusun berdasarkan pola-pola tertentu yang amat sedikit jumlahnya. Selain itu, pola kalimat dapat menyederhanakan kalimat sehingga mudah difahami oleh orang lain. Pola-pola dalam kalimat. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan untuk membuat berbagai kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat, yaitu S, P, O, pel, dan ket. S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, pel sebagai pelengkap, dan ket sebagai keterangan. Kalimat dasar tipe subjek predikat, contohnya Alina sedang tersenyum. Kalimat dasar tipe subjek predikat objek, contohnya Korea Utara bersedia mematuhi seruan PBB. Kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap, contohnya gamelan merupakan ciri kesenian tradisional. Kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan, contohnya anak tetangga saya mahasiswa di Surabaya. Kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap, contohnya Yuni membelikan adiknya sepeda mini yang bagus. Kalimat dasar tipe subjek predikat objek dan keterangan, contohnya Profesor Naim sedang memberikan kuliah di Fakultas Ekonomi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kalimat. Kalimat terdiri atas bagian-bagian. Bagian-bagian itu dapat dibeda-bedakan berdasarkan statusnya sebagai unsur pembentuk yang inti dan yang bukan inti. Bagian kalimat yang tidak bisa dihilangkan adalah bagian inti, sedangkan yang dapat dihilangkan adalah bagian bukan inti. Perhatikanlah kalimat berikut ini. Kami kemarin sore mendatangi pertemuan itu. Kalimat di atas terdiri dari 4 bagian, yaitu kami, kemarin sore, mendatangi, dan pertemuan itu. Dari keempat bagian itu, hanya bagian kemarin sore yang dapat dihilangkan, sedangkan ketiga yang lain tidak dapat dihilangkan, karena ketiga kalimat tersebut adalah bagian inti, dan yang kalimat kemarin sore itu bukan inti. Selanjutnya yakni perbedaan antara kalimat sederhana dan kalimat luas. Kalimat sederhana dan kalimat luas yang terdiri dari satu klausa disebut kalimat sederhana, sedangkan kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih disebut kalimat luas. Berikut penjelasan mengenai kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok, yakni terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau pelengkap. Kalimat sederhana juga biasa disebut kalimat inti atau kalimat tunggal. Contoh dari kalimat sederhana yaitu Ihsan menangis, terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, Ja'far memukul Sultan, terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ketiga, Imam membelikan Fauzi boneka baru. Keempat, Jajan menulis surat tadi pagi. Sedangkan kalimat luas disebut juga kalimat majemuk, yaitu kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal atau sederhana. Mengingat kalimat tunggal hanya terdiri atas 1 klausa, berarti kalimat majemuk atau kalimat luas mengandung lebih dari 1 klausa. Contohnya yaitu seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas dan harus menjunjung tinggi etika profesi. Selanjutnya yakni pengertian dari kalimat aktif dan pasif. Dari beberapa pengertian kalimat aktif oleh para pakar di atas, penulis mengacu pada pendapat Rozak yang mengungkapkan bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dengan ditandai oleh predikat yang terdiri atas kata kerja. Ciri-ciri kalimat aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjeknya sebagai pelaku. Yang kedua,
predikatnya berawalan me atau ber. Dan yang ketiga, predikatnya tergolong kata kerja aus. Contohnya yaitu mereka mulai meneruskan perjalanan. Kalimat pasif adalah kalimat turunan yang dibentuk dengan menggunakan verba pasif, yaitu verba yang dibentuk dengan menambahkan awalan tertentu, seperti awalan di dalam bahasa Indonesia. Pola intonasi akhir turun, dan dengan ketentuan bahwa objek kalimat inti menjadi subjek kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu, yang pertama, subjeknya sebagai penderita. Yang kedua, predikatnya berawalan di, ter atau terkan. Yang ketiga, predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contohnya yaitu, setelah menjadi DPO selama 1 tahun, pencuri itu ditembak polisi. Yang terakhir yaitu pengertian dari kalimat analitis dan sintesis. Kalimat analitis adalah kalimat yang di dalamnya terkandung kebenaran yang umum dan berlaku di mana-mana. Contohnya, kucing adalah binatang. Contoh yang kedua, semua orang kikir pasti pelit. Dan contoh yang ketiga, hitam adalah warna gelap. Kalimat sintesis adalah kalimat yang kebenarannya didasarkan pada hasil observasi dan pengamatan. Contoh yang pertama, semua orang kikir harus dikasihani. Yang kedua, semua orang Jawa pintar. Dan yang terakhir, makhluk Tuhan pasti beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.